Udah rekod ya? Boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, baiklah, kami dari kelompok 1 dari kelas praktikum struktur data dan algoritma 2 akan mendemokan program dan menjelaskan flowchart dari program yang sudah kami buat untuk penilaian dari UTS semester 2 ini. Nah, pertama untuk demo program akan didemokan oleh rekan saya Farhan. Kepada Farhan dipersilahkan. Baiklah, saya Muhammad Farhan Ananda Mirza dengan NIM 20115220022. Saya akan melakukan demo dari program yang telah kami buat. Bisa dilihat kan apa? Bisa. Oke, baik. Jadi ini menu pertamanya, di mana ada 3 pilihan. Yang pilihan 1, antrian siswa. Pilihan 2, tumpukan piring akan dicuci. Dan pilihan 3, tutup program. Pertama, kita coba antrian siswa. Lalu akan ada menu lain, yaitu siswa masuk, siswa keluar, siswa curang masuk ke tengah, view antrian siswa, clear antrian siswa, dan kembali ke menu awal. Jika kita lakukan siswa masuk, maka antrian akan dimasuki oleh siswa pertama. Bisa terlihat di view-nya. Ada siswa pertama di depan. Kita coba sekali lagi. Akan masuk siswa lagi, yaitu siswa kedua. Kalau kita coba siswa curang masuk ke tengah, maka siswa ketiga akan masuk ke tengah antrian. Seperti ini, siswa 1, siswa 3, siswa 2. Berikutnya adalah siswa keluar. Di siswa keluar ini ada 2 pilihan, yaitu push piring dan insert piring ke tengah. Insert piring ke tengah tidak dapat dilakukan ketika cuma ada satu tumpukan. Akan ditampilkan bahwa tumpukan piring kosong. Jadi, pertama kita coba push piring dulu. Piring dari siswa sudah diambil, maka siswa 1 telah dikeluarkan dari antrian. Bisa kita lihat di sini, siswa 1 sudah hilang dan tinggal siswa 3 dan siswa 2. Kita coba insert piring, masih tidak bisa karena tumpukan piring hanya 1. Kita coba push piring lagi, maka siswa 3 telah dikeluarkan dari antrian. Tinggal siswa 2 yang ada di dalamnya. Lalu kalau kita coba push piring, insert piring sekarang, maka siswa 2 akan dikeluarkan dari antrian dan antrian akan kosong. Lalu ada clear antrian siswa. Ini gunanya untuk menghilangkan siswa yang telah masuk. Misalnya kita masukkan 2 siswa di sini. Ada siswa 4 dan siswa 5. Kalau kita gunakan clear antrian siswa, maka antrian siswa telah kosong dan tidak ada orang di antrian. Baiklah, segini untuk program yang pertama. Sekarang kita ke program kedua, yaitu tumpukan piring akan dicuci. Bisa kita lihat di view ini, dia ada 4 pilihan, pop piring, view piring, clear piring, dan kembali ke menu awal. Di view piring, dapat kita lihat piring yang telah kita cuci tadi. Yang pertama piring 1, lalu piring 3 yang kita insert di tengah tadi, lalu piring 2. Kalau kita pop piring, maka akan diambil piring paling atas, yaitu piring yang kedua. Piring 2 sudah dicuci dan diletakkan di rak. Dapat dilihat tinggal piring 3 dan piring 1. Lalu kita pop piring lagi, maka piring 3 akan diambil. Kalau kita gunakan clear piring, maka semua di sini akan dihapus. Bukan piring kosong. Lalu kita view piring, tidak ada tumpukan piring lagi. Lalu kita bisa kembali ke menu awal. Baik, begitu saja program kami. Untuk pilihan terakhir akan menutup program ini. Lalu program ditutup. Baiklah, sekian demo program dari kelompok 1. Selanjutnya penjelasan dari flowchart.
Nah, pertama untuk flowchart bagian main akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Farhan. Kepada Farhan dipersilahkan. Baiklah, saya Farhan Muhammad Farhan Mirza dengan NIM 201152222. Saya akan menjelaskan tentang flowchart main. Jadi pertama akan dimulai start main, lalu akan dideklarasikan in pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan 3. Lalu sistem akan membersihkan layar. Ini gunanya untuk waktu saat kembali lagi. Lalu akan diminta diinputkan pilihan 1. Jika case nilai pilihan 1 sama dengan 1, maka layar akan dibersihkan dan akan diminta inputan pilihan 2. Jika pilihan 2 nilainya 1, akan dilakukan fungsi enqueue dan langsung ke breakpoint. Jika tidak, maka kalau pilihan 2 sama dengan 2, akan ada inputkan pilihan lagi. Dimana jika pilih sama dengan 1, akan dilakukan fungsi push langsung ke breakpoint, dan jika pilih sama dengan 2, akan dilakukan fungsi insert middle ke breakpoint. Kalau pilihan tidak tersedia, akan breakpoint. Kalau case nilai pilihan 2 sama dengan 3, maka akan dilakukan fungsi insert middle. Kalau case nilai pilihan 2 sama dengan 4, maka akan dilakukan fungsi view queue. Kalau case nilai pilihan 2 sama dengan 5, maka akan dilakukan fungsi clear queue. Dan jika case nilai pilihan 2 sama dengan 6, maka program akan kembali ke awal lagi di sistem clear di sini. Kalau pilihan tidak tersedia, bukan 1, 2, 3, 4, 5, atau 6, maka akan ke breakpoint dan program akan balik lagi ke awal. Ke awal yang pilihan 2 di sini. Nah, jadi ini pilihan 1. Kalau untuk pilihan 2, maka akan dilakukan sistem clear, lalu diminta input pilihan 3. Jika pilihan 3 sama dengan 1, dilakukan fungsi pop. Jika pilihan 3 sama dengan 2, dilakukan fungsi view. Jika pilihan 3 sama dengan 3, dilakukan fungsi clear stack. Jika pilihan 3 sama dengan 4, akan kembali lagi ke awal di sini. Dan jika pilihan tidak tersedia, akan ke breakpoint, lalu balik lagi ke awal di sini. Jika pilihan 1 sama dengan 3, maka program akan selesai, akan diakhiri. Jika pilihan 1 bukan 1, 2, 3, bukan 1 atau 2 atau 3, maka pilihan tidak tersedia akan balik lagi ke awal. Baiklah, berikut itu saja presentasi flowchart main saya. Baik, terima kasih Farhan atas penjelasannya. Selanjutnya flowchart SMT akan dilanjutkan oleh rekan saya Aisyah. Kepada Aisyah dipersilakan. Baiklah, saya Siti Nur Aisyah dengan NIM 2011521018. Di sini saya akan menjelaskan flowchart SMT key. Yang pertama di sini kita menggunakan simbol terminator, yaitu untuk memulai dan mengakhiri program. Yang pertama di sini kita start SMT, kemudian lanjut di sini kita menggunakan simbol preparation, yaitu dengan mendeklarasikan max antrian sampai dengan 10. Kemudian mendeklarasikan struct antrian, integer data dengan array max antrian, integer depan, integer belakang, dan integer tengah sama dengan 1 key antrian. Kemudian kita masuk pada tahap proses, di mana key belakang sama dengan 0. Kemudian membalikkan return key belakang, kemudian mengakhiri program dengan N. Selanjutnya, flowchart is full key. Di sini kita juga menggunakan simbol terminator, yaitu dengan start is full, kemudian masuk tahap preparation dengan mendeklarasikan max antrian sama dengan 10, deklarasi struct antrian, integer data dengan array max antrian, integer depan, integer belakang, dan integer tengah sama dengan 1, key antrian, lalu masuk pada tahap proses, di mana key belakang sama dengan max antrian, kemudian return key belakang, lalu pada tahap N. Selanjutnya,
flowchart clear key. Di sini kita akan mulai start clear, lalu masuk pada tahap preparation dengan mendeklarasikan max antrian sama dengan 10, lalu deklarasi start antrian dengan integer data, array max antrian, integer depan, integer belakang, integer tengah sama dengan 1, key antrian. Lalu masuk pada tahap proses, key depan sama dengan key belakang sama dengan 0. Kemudian akan ada permintaan untuk mencetak antrian siswa telah kosong. Kemudian N. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Aisyah atas penjelasannya. Selanjutnya untuk flowchart DQ akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Resya Irshalina dengan NIM 2011521006. Pertama, kita akan melakukan start DQ. Nah, pada tahap ini digunakan terminator simbol. Dan yang kedua, deklarasi konstanta max antrian sama dengan 10, deklarasi struktur antrian yang terdiri dari integer data max antrian, depan, belakang, tengah sama dengan 1, kemudian key antrian dan integer n key data sama dengan 1. Nah, pada tahap ini digunakan simbol preparation. Nah, yang ketiga akan digunakan simbol decision untuk memilih apakah is empty atau tidak. Nah, jika true, maka akan dicetak antrian siswa masih kosong. Nah, pada tab ini digunakan simbol output, dan jika false, maka akan dicetak siswa key data key depan telah dikeluarkan dari antrian, dan pada tab ini juga digunakan simbol output. Nah, lalu proses untuk integer i sama dengan key depan. Nah, pada tab ini digunakan simbol proses. Kemudian akan digunakan simbol decision untuk memilih apakah i lebih kecil dari key belakang, benar atau tidak. Nah, jika true, maka akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu key data i sama dengan key data i ditambah 1 menggunakan simbol proses. Lalu, diiterasikan i sama dengan i ditambah 1 menggunakan simbol proses. Nah, selanjutnya akan diperiksa kembali apakah i lebih kecil daripada key belakang atau tidak. Nah, selagi nilainya masih true, maka perulangan akan terus dilakukan. Dan ketika i lebih kecil dari key belakang bernilai false, maka akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu iterasikan key belakang sama dengan key belakang dikurang 1. Nah, pada tab ini digunakan simbol proses. Dan setelah proses itu dilakukan, akan dilanjutkan ke program terakhir, yaitu N dengan menggunakan simbol terminator. Nah, selanjutnya masuk ke flowchart NQ. Pertama, start NQ, dan pada tab ini digunakan terminator simbol. Kedua, deklarasikan konstanta max antrian sama dengan 10, deklarasi struktur antrian yang terdiri dari integer data max antrian, depan, belakang, tengah sama dengan 1, kemudian key antrian dan integer n key data sama dengan 1. Dan pada tab ini digunakan simbol preparation. Dan yang ketiga akan digunakan simbol decision untuk memilih apakah is full atau tidak. Nah, jika true, maka akan dicetak antrian siswa penuh menggunakan simbol output. Dan jika false, maka akan dilanjutkan kepada proses selanjutnya, yaitu key data key belakang sama dengan n key data. Nah, lalu iterasikan key belakang sama dengan key belakang ditambah 1, dan kemudian iterasikan n key data sama dengan n key data ditambah 1. Nah, untuk ketiga proses ini menggunakan simbol proses. Nah, selanjutnya akan dicetak siswa antri bertambah. Nah, pada tab ini digunakan simbol output. Dan yang terakhir yaitu N, pada tab ini menggunakan simbol terminator. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, flowchart insert middle akan dilanjutkan oleh rekan saya Raidan. Kepada Raidan dipersilahkan. Baik, ini adalah flowchart insert middle. Oke, pertama dimulai dari start insert middle dengan simbol terminator. Kemudian mendeklarasikan konstanta max antrian sama dengan 10, deklarasikan struktur antrian in data max antrian, kemudian ada depan, ada belakang, ada tengah sama dengan 1, key antrian dengan simbol preparation. Kemudian if is full dengan menggunakan simbol decision, kalau benar akan cetak antrian siswa penuh dengan simbol input output. Kalau tidak, maka akan menjalankan ke is empty. Nah, di is empty dengan simbol
decision ini kalau benar, dia akan menjalankan ke cetak antrian siswa kosong. Jika tidak, maka dia akan melanjutkan ke key belakang sama dengan 1 di simbol decision. Nah, di key belakang sama dengan 1, jika benar, dia akan menjalankan ke cetak antrian siswa hanya 1 di simbol input-output. Jika tidak, dia akan menjalankan ke simbol proses, yaitu iterasikan key tengah sama dengan kurung key belakang per 2. Kemudian dijalankan lagi ke i sama dengan key belakang di simbol proses. Kemudian dijalankan i lebih besar sama dengan key tengah di simbol decision. Jika benar, maka dia akan menjalankan ke key data i plus 1 sama dengan key data i di proses. Kemudian dia menjalankan ke i min di proses. Itu kembali ke i lebih besar sama dengan key tengah. Jika tidak, maka dia akan menjalankan ke key belakang plus di proses. Kemudian dia menjalankan lagi ke key data, key tengah sama dengan n key data. Kemudian menjalankan lagi ke key tengah plus, jalankan lagi ke n key data plus, dan menjalankan ke cetak siswa antri bertambah di simbol input output. Kemudian n di simbol terminator. Dan selanjutnya ada flowchart view queue. Dimulai dari start view queue dengan simbol terminator, kemudian dekalasikan konstanta maks antrian sama dengan 10, dekalasi struktur antrian in data maks antrian, habis ada depan, belakang, tengah sama dengan 1, dan key antrian di preparation. Kemudian if is empty di simbol decision, jika benar, maka dia akan menjalankan ke cetak antrian siswa kosong di simbol input output. Jika tidak, maka dia akan menjalankan ke cetak antrian siswa di simbol input output. Kemudian dijalankan lagi ke iterasikan in i sama dengan 0 di simbol proses. Kemudian dijalankan ke i lebih kecil sama dengan key belakang min 1. Jika di simbol decision, jika benar, maka dia akan menjalankan ke cetak siswa dan tampilkan key data 1 di simbol input output. Kemudian dijalankan lagi ke i min di simbol proses. Kembali lagi ke i lebih kecil sama dengan key belakang min 1. Jika tidak, jika no, dia akan langsung menjalankan ke proses N, terminated. Baik, terima kasih kepada Raidan yang sudah menjelaskan flowchart-nya. Selanjutnya untuk flowchart is empty akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Azizah. Pada Azizah dipersilahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Baitul Azizah dengan NIM 2011521002. Yang pertama, saya menjelaskan tentang flowchart is empty pada start, yaitu start is empty menggunakan simbol terminator. Kemudian masuk ke deklarasi konstanta max tak sama dengan 10, deklarasi start tumpukan dengan tipe data integer data max tak, top sama dengan min 1, tengah. Kemudian S tumpukan, yang mana menggunakan simbol preparation. Kemudian masuk ke simbol proses,
yaitu stop sama dengan -1. Kemudian untuk membalikan nilai menggunakan simbol terminator, di mana yaitu return stop. Dan kemudian diakhiri dengan N yang mana menggunakan simbol terminator. Selanjutnya, yaitu flowchart is full pada start. Diawali dengan simbol terminator, start is full, kemudian simbol preparation, deklarasi konstanta max stack sama dengan 10, deklarasi struct tumpukan, integer data max stack, top sama dengan -1, tengah, S tumpukan. Kemudian masuk ke simbol proses, yaitu stop sama dengan max stack kurang 1. Kemudian gunakan simbol terminator untuk membalikan nilai. Return stop 0. Return stop. Kemudian diakhiri dengan N yang menggunakan simbol terminator. Selanjutnya, flowchart clear stack, yang mana diawali dengan start clear stack menggunakan simbol terminator, kemudian menggunakan simbol preparation, yang mana mendeklarasikan konstanta max stack sama dengan 10, deklarasi struct tumpukan, integer data max stack, top sama dengan -1, tengah, kemudian S tumpukan. Selanjutnya masuk ke simbol proses, S top sama dengan -1. Kemudian masuk ke simbol input-output yang mana mengoutputkan tumpukan piring kosong. Diakhiri dengan N yang mana menggunakan terminator. Baiklah, sekian dari saya. Baik, terima kasih Aziza atas penjelasannya. Selanjutnya flowchart POP akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Dayang. Kepada Dayang dipersilahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Dayang Febrino dengan nomor NIM 2011521019 akan mencoba menjelaskan flowchart POP. Yang pertama, dimulai dengan start POP dengan menggunakan tab terminator, lalu dilanjutkan dengan deklarasi max stack sama dengan 10, deklarasi struktur tumpukan, integer top sama dengan -1, data max stack tengah, S tumpukan menggunakan tab preparation. Lalu percabangan if is empty menggunakan tab decision. Jika bernilai true, maka cetak tumpukan piring kosong menggunakan tab output. Jika bernilai false, maka cetak piring tampilkan S data, stop, cetak sudah dicuci dan diletakkan di rak. Lalu iterasikan stop sama dengan stop -1 dengan menggunakan tabel proses. Lalu diakhiri dengan terminator N. Selanjutnya, flowchart push. Yang pertama, start push dimulai dengan tab terminator, lalu dilanjutkan dengan deklarasi max stack sama dengan 10, deklarasi struktur tumpukan, integer top sama dengan 1, data max stack sama dengan data max stack, tengah, S tumpukan, integer plus data, menggunakan tab preparation. Lalu dilanjutkan dengan percabangan is full menggunakan tab decision. Jika bernilai true, cetak tumpukan piring penuh. Jika bernilai false, cetak piring dari siswa sudah diambil menggunakan tab output. Lalu dilakukan pemanggilan DQ menggunakan tab predefine proses. Lalu iterasikan stop sama dengan stop plus 1, sdata stop sama dengan push data, iterasikan push data sama dengan push data plus 1 menggunakan tab proses. Lalu diakhiri dengan N menggunakan tab terminator. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Dayang atas penjelasannya. Selanjutnya untuk flowchart insert middle akan dijelaskan oleh rekan saya Alif. Kepada Alif dipersilahkan. Baiklah, nama saya Alif Abdurrauf dengan BP 2024 akan menjelaskan flowchart insert middle stack. Yang pertama, kita menggunakan lambang terminator untuk start insert middle. Selanjutnya, dilakukan deklarasi konstanta max stack
10, deklarasi struktur tumpukan, integer data, maxstack dengan indeks maxstack, top sama dengan min 1, tengah, dan S tumpukan. Selanjutnya dilakukan proses pemilihan, yaitu jika is full, maka true-nya cetak tumpukan piring penuh menggunakan output, dan jika tidak, maka dilanjutkan kepada pemilihan if is empty. Jika if is empty sama dengan true, maka akan dicetak tumpukan piring kosong. Dan jika tidak, maka akan dilanjutkan lagi kepada pemilihan if stop sama dengan 0. Dan jika if stop sama dengan 0, yang mana itu true, maka akan dicetak tumpukan piring hanya 1. Dan setelah itu jika juga false, maka akan keluar output cetak piring dari siswa sudah diambil 1. Dan dilanjutkan dengan proses dengan pemanggilan fungsi DQ. Selanjutnya, pada flowchart prosesnya, kita iterasikan S tengah sama dengan S stop plus tambah 1 dibagi 2. Dan integer I sama dengan S stop. Selanjutnya, pada proses pemilihan, selama I besar dari S tengah, yaitu true, maka akan dilakukan proses S data berindeks I plus 1 sama dengan S data I. Dan dilakukan proses I min-min. Dan jika I tidak besar sama dengan S tengah, maka akan dilakukan proses S stop plus plus. Dilakukan proses S data dengan indeks S tengah sama dengan push data, dan S tengah plus plus, dan push data plus plus. Dan dihubungkan kepada konektor. Sama seperti yang tadi, yang sebelumnya juga dihubungkan ke konektor, dan di akhirnya dihubungkan kepada N. Selanjutnya, flowchart view stack. Yaitu kita mulai dengan start view menggunakan lambang terminator. Lanjutkan dengan deklarasi konstanta maxstack sampai dengan 10. Deklarasi struktur tumpukan, integer data dengan indeks maxstack, top, tengah, dan S tumpukan. Lanjutkan dengan pemilihan jika if is empty, maka akan dicetak tumpukan piring kosong. Dan jika tidak, maka akan keluar output cetak tumpukan piring. Dan dilanjutkan dengan proses iterasikan I sama dengan S stop. Dilanjutkan lagi, maka dilakukan pemilihan selama I besar sama dengan 0, maka akan ditampilkan outputnya cetak piring dan tampilkan S data dengan indeks I, dan dilakukan proses I min-min. Dan jika tidak, maka akan dihubungkan kepada konektor dan dilanjutkan langsung end program menggunakan terminator. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian demo program dan penjelasan flowchart dari kelompok 1 yang terdiri dari Alif Abdul Rauf, Baitul Aziza, Daeng Febrino, Muhammad Farhan Ananda Mirza, Raidan Malik, Reisha Irshalina, dan Siti Nur Aisyah. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.